Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti sangat menarik dan bermanfaat. Dan kali ini kami akan berbincang-bincang tentang hikmat dalam mengambil keputusan. Kami percaya acara ini pasti akan sangat membantu kita sekalian di dalam menjalani kehidupan ini. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, sebagai suatu realita, setiap hari rasanya kita itu diperhadapkan untuk menentukan sikap, untuk mengambil suatu keputusan. Tetapi rasa-rasanya itu sejak kecil kita tidak pernah itu diajar secara khusus, secara sistematis untuk mengambil keputusan. Dan kita belajar secara alamiah saja. Tapi dengan begitu ada banyak kesalahan di dalam kita mengambil keputusan. Nah, sebenarnya bagaimana Pak Paul kita harus bersikap, khususnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di dalam mengambil keputusan itu, Pak Paul? Saya ingin menggarisbawahi yang Pak Gunawan tadi katakan. Sungguh benar Pak Gunawan bahwa kita ini belajar ya untuk menjadi seorang pilot. Kita ini bisa bersekolah untuk menjadi seorang arsitektur, tapi tidak ada pelatihan atau sekolah yang mempersiapkan kita menjadi seorang pengambil keputusan. Nah, masalahnya adalah hidup ini penuh dengan keputusan yang mesti kita ambil. Namun, kita tidak menerima persiapan untuk itu. Jadi seringkali yang terjadi adalah, ya istilahnya kita jatuh bangun agar sampai pada keputusan yang baik. Dan ada sebagian kita yang seringkali membuat kesalahan dalam pengambilan keputusan. Maka saya kira tepatlah saat ini kita gunakan untuk membahas sebetulnya apa itu prinsip-prinsip yang bisa kita gunakan dan kita timba dari firman Tuhan untuk menolong kita mengambil keputusan. Yang mendasarinya adalah saya ambil cerita kisah Raja Rehabeam, Pak Gunawan. Ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 3 hingga 11. Saya akan bacakan sebagian saja. Lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, "Ayahmu telah memberikan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sulit yang dibebankan ayahmu, dan tanggungan berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu." Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, "Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" Mereka berkata, "Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu." Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang yang muda yang sebaya dengan dia. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, "Beginilah harus kau katakan kepada rakyat, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Nah, kisah ini memberikan kita suatu gambaran tentang seseorang yang gagal dalam mengambil keputusan secara bijaksana. Sebagai akibatnya, bukan kemakmuran, kesejahteraan yang dia cicipi sebagai seorang raja, namun kebalikannya, yang justru dialami adalah kekacauan dan perpecahan dalam negaranya. Ada beberapa prinsip Pak Gunawan yang bisa kita petik dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah, keputusan yang benar tidak mesti dikaitkan
dengan bagaimana orang lain melihat diri kita. Di sini kita lihat Rehabiam ingin menunjukkan kekuasaannya dan keinginannya untuk dipandang berkuasa telah membuatnya mengambil keputusan yang salah. Dengan kata lain, ada kalanya keputusan kita itu menjadi sangat salah. Karena yang memotivasi kita mengambil keputusan itu bukanlah kita mempertimbangkan keputusan yang benar itu, namun kita lebih mempedulikan bagaimanakah orang lain melihat kita. Dan kita ingin agar orang melihat kita sesuai dengan citra yang kita coba proyeksikan kepada orang lain. Ini hal yang fatal. Justru kebalikannya lah yang sering terjadi. Tidak bijaksana keputusan yang kita ambil. Sebab benar-benar keputusan itu kita buat hanya untuk mendapatkan pujian atau gambaran yang kita inginkan dari orang lain. Iya, tetapi memang setiap keputusan kan sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, pendapat orang dan sebagainya. Lalu kita coba menimbang-nimbang dan seterusnya. Nah, sebenarnya kalau kita tidak menghiraukan itu semua, juga akan dikatakan tidak bijaksana, Pak. Yang penting adalah kita ini memfokuskan mata kita pada permasalahannya. Nah, ada kalanya mata kita bergeser dari permasalahan ke citra. Bagaimana orang melihat saya. Nah, saya kira dalam urutan prioritas, tetap yang nomor satu kita harus fokuskan adalah permasalahannya. Apapun citra kita di mata mereka, tetap permasalahannya yang kita fokuskan. Saya berikan contoh. Di kehidupan Tuhan Yesus ada satu kali dia mengobrak-abrik bait Allah. Dia membalikan meja-meja orang yang berdagang di dalam pelataran bait Allah. Nah, secara manusiawi tindakan Tuhan Yesus itu tindakan yang sangat mengagetkan orang dan dapat dinilai kasar. Kenapa kok seseorang yang dianggap guru agama saat itu bertindak sekasar itu? Ya, memecuti para hewan-hewan yang sedang diperdagangkan di bait Allah. Sudah tentu image atau citra yang dibentuk ya oleh tindakan Tuhan adalah citra yang tidak enak sebagai seorang guru agama kok bertindak sekasar itu. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus tetap mengambil keputusan untuk mengusir hewan-hewan dan para pedagang dari bait Allah. Sebab bagi dia bait Allah adalah rumah Allah dan tidak boleh dikotori dengan hal-hal seperti itu. Nah, ini contoh yang baik sekali yang dapat kita terapkan. Ada kalanya keputusan yang kita ambil membuat kita menjadi orang yang tidak populer. Justru orang yang tidak lagi dianggap atau dianggap kok sangat-sangat aneh. Namun justru itu keputusan yang benar yang harus kita ambil. Jadi tetap kita nomor duakan penampilan kita. Yang kita fokuskan adalah permasalahannya. Nah, itu memang dibutuhkan suatu kepribadian yang kuat, Pak Paul. Karena betul sekali. Kalau enggak, orang enggak akan tahan. Dikatakan aneh, dikatakan menentang arus dan sebagainya, dia lebih baik mengikuti atau memenuhi apa yang orang lain kehendaki tentang dia menampilkan dirinya. Betul. Saya berikan contoh yang real, Pak Gunawan. Kadang-kadang ada orang yang memilih jurusan tertentu bukan karena kehendaknya, tapi kehendak orang tuanya. Misalkan dia diminta untuk menjadi seorang dokter, dia tidak mau menjadi dokter. Meskipun dia mampu, dia maunya misalnya masuk ke sekolah yang lain. Namun karena itulah yang dituntut oleh orang tuanya dan itulah yang diharapkan, dia akhirnya menempuh sekolah kedokteran. Setelah bersekolah 6-7 tahun, dia lulus tidak dipakai. Dia akhirnya menjadi seseorang yang dia inginkan. Namun sekali lagi 6-7 tahun sudah terlewati. Jadi keputusan yang salah telah diambil. Karena apa? Karena ingin mendapatkan image atau gambaran bagaimana yang diproyeksikan. Ya, tetapi saya memang pernah menghadapi kasus nyata seperti yang Pak Paul katakan itu, dan teman saya itu yang terpaksa mengikuti kuliah yang dia sebenarnya tidak suka. Dia katakan, saya cuma mau menyenangkan hati orang tua saya, yang usianya juga tidak akan lama. Itu. Setelah itu memang dia sekolah lagi, Pak Paul, setelah orang tuanya meninggal. Nah, kalau memang itu keputusannya, ya dia berani bayar harga, ya silakan. Berarti memang dia menyadari keputusan itu dia ambil untuk menyenangkan hati orang tuanya. Dan tidak harus salah, kalau memang itu merupakan kerelaan hatinya sendiri. Begitu.
Nah, yang saya takuti adalah ada kalanya kita nggak menyadari hal itu. Karena kita ingin orang melihat kita seperti gambaran yang kita inginkan, akhirnya permasalahan yang kita harus putuskan menjadi tidak jelas lagi. Iya, nah pelajaran lain apa Pak Paul yang kita bisa petik dari sikap Raja Rehabiam ini? Yang kedua adalah keputusan yang benar didasari atas masukan dari sumber yang memahami duduk masalahnya. Rehabiam pertama-tama bertanya kepada para konselornya ya, penasihatnya yang tua-tua. Orang-orang yang mengerti kebijakan yang ditetapkan oleh Raja Salomo, ayah Rehabiam. Mereka juga mengerti dampak keputusan Salomo terhadap rakyat, yaitu rakyat terlalu dibebani. Mereka yang mengerti. Kesalahan Rehabiam adalah setelah mendengarkan nasihat dari para penasihat yang tua-tua itu, dia lari kepada teman-temannya yang sebaya, yang nggak begitu mengerti duduk masalahnya. Karena mereka masih muda, mereka belum bisa melihat ke belakang seperti para penasihat yang tua itu. Nah, akhirnya Rehabiam mengambil keputusan yang salah karena mendapatkan masukan dari orang-orang yang tidak kompeten. Jadi, kadang-kadang kita mempunyai pandangan Pak Gunawan, dalam mengambil keputusan, kumpulkan data sebanyak-banyaknya. Saya kira itu nggak tepat. Bukan kumpulkan data sebanyak-banyaknya, melainkan kumpulkan data setepat-tepatnya. Dua hal yang nggak sama. Nah, tepat dalam pengertian kita mencari sumber yang memang kompeten atau memahami duduk masalahnya. Jangan sampai kita kumpulkan terlalu banyak pandangan dari orang-orang yang tidak kompeten. Akhirnya masukan menjadi simpang siur, kita ini makin tambah bingung. Begitu. Iya. Apakah sikap Rehabiam itu bukan menunjukkan arogansinya dia dengan lebih menekan rakyat dan sebagainya? Nah, itu mungkin juga arogansinya dia, tapi bisa jadi mereka, teman-temannya itu, yang mempengaruhi dia. Sebab awalnya dia telah melakukan hal yang benar, yakni meminta nasihat para penasihat-penasihat tua itu. Namun, setelah dia pikirkan, dia mungkin mau mencari masukan dari yang lebih muda. Nah, yang lebih muda ini seolah-olah mengompor-ngompori dia. Engkau harus katakan seperti ini kepada rakyat, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Jadi mereka memberikan nasihat yang sangat jahat, sangat keliru, sangat fatal. Dan masalahnya Rehabiam itu tidak matang sehingga terpengaruh oleh nasihat teman-temannya itu. Tapi mungkin usulan dari teman-temannya yang muda itu bertujuan juga untuk menguntungkan diri mereka sendiri, Bapak. Bisa jadi. Bisa jadi mungkin sekali karena nasihatnya dituruti, mereka menjadi penasihat-penasihat yang penting dan bisa menggeser para penasihat yang tua itu. Nah, memang yang sulit itu justru pada saat kita mau mengambil keputusan itu biasanya banyak masukan-masukan yang datang ke kita itu diminta ataupun tanpa diminta, Bapak. Nah, itu menjadi suatu sampah kadang-kadang. Betul. Sehingga kita harus memilah-milah yang tadi Pak Paul katakan, cari yang tepat itu sulit. Betul. Gitu Pak Paul. Membedakan mana yang nasihat yang memang perlu dan yang cuman sampah aja. Betul. Betul. Dan jangan sampai kita keliru dengan berkata kita harus terbuka terhadap semua nasihat. Saya kira itu nggak tepat. Ya. Kita harus mendengarkan nasihat dari orang yang tepat. Begitu. Iya. Nah, hal yang lain apa Pak Paul kira-kira yang bisa kita pelajari? Yang ketiga adalah keputusan yang benar berpijak pada konsep kebajikan yang universal. Misalnya apa? Apakah itu adil? Apakah itu kasih? Apakah itu baik? Nah, di sini kita melihat Rehabiam menindas rakyat dengan menambahkan beban tuntutan tanggung jawab kepada rakyatnya. Dan hal itu tidak dapat dibenarkan oleh alasan apapun. Penindasan tidak dibenarkan oleh alasan apapun. Jadi keputusan Rehabiam, apapun alasannya, tidak benar. Karena apa? Melanggar prinsip kebajikan. Yang memang kita percayai sebagai orang Kristen, yaitu harus adil, harus ada kasihnya, dan juga harus baik. Nah, penindasan tidak termasuk tiga-tiganya itu. Nah, jadi dalam pengambilan keputusan, kita mesti tanya juga aspek etisnya, aspek moralnya. Apakah keputusan kita itu baik? Apakah juga adil? Ya,
Kadang-kadang baik untuk kita, tidak baik untuk orang lain. Otomatis kita coba untuk baik bagi semuanya. Adil, apakah adil untuk kita dan untuk orang lain? Dan apakah ada unsur kasihnya? Karena kasih adalah isi hati Tuhan yang paling dalam, yang juga kita harus miliki. Nah, jadi itu adalah aspek moral dalam keputusan yang kita mesti pertimbangkan. Iya, yang sulit itu atau yang jarang dimiliki itu adalah justru konsep itu, Pak. Kadang-kadang ditanyakan tentang keadilan aja, kita masih kebingungan ya. Adil menurut siapa? Betul. Lalu standarnya apa? Betul. Betul. Yang tadi Pak Paul katakan, buat saya adil, tapi itu merugikan orang lain. Jadi konsep itu yang sulit, Pak. Nah, Tuhan pernah mengajarkan kepada kita suatu perintah yang disebut hukum emas. Yaitu perbuatlah kepada orang sebagaimana kita inginkan orang perbuat kepada kita. Jadi kita bisa gunakan prinsip itu juga dalam pengambilan keputusan. Adil memang bisa direlatifkan berdasarkan standar siapa. Tapi kalau kita tempatkan pada diri orang lain, diri kita ini pada diri orang lain, nah kira-kira apa itu yang kita harapkan? Nah itu yang kita gunakan juga. Sebab perintah Tuhan adalah seperti itu. Perbuatlah kepada orang hal yang kita inginkan orang perbuat kepada kita. Iya, apakah kita itu bisa bersikap objektif, Pak Paul, dengan menempatkan diri kita pada diri orang lain? Sudah tentu sangat terpengaruh pula oleh berapa bersih dan kotornya hati kita ini ya. Kalau hati kita kotor, kita akan berkata, yo saya digitukan orang juga nggak apa-apa kok. Akhirnya ya semuanya menjadi sangat kotor. Jadi dari hati yang kotor akan muncul timbangan yang juga kotor, tidak bersih. Betul. Nah Pak Paul, biasanya kalau kita mengambil suatu keputusan, apapun keputusan itu kan membawa dampak itu, membawa akibat kepada lingkungan atau bahkan kepada diri kita sendiri. Nah dalam hal ini dampak-dampak apa Pak Paul yang perlu kita cermati? Nah itu masuk ke prinsip keempat Pak Gunawan, dan memang itu yang juga gagal untuk dilihat oleh Rehabiam. Jika Rehabiam mengabulkan permintaan rakyatnya, dia akan dicintai dan ditaati. Sebaliknya, penolakannya memang membuat rakyat takut kepadanya, namun lebih dari itu, penolakannya membuat rakyat membencinya dan tidak menaatinya. Jadi dalam pengambilan keputusan prinsip keempat kita harus juga ingat, yaitu keputusan yang benar mesti mempertimbangkan dampak dari keputusan itu. Orang yang bijaksana akan selalu mengingat apa akibat keputusan saya ini pada saya, pada relasi saya dengan orang lain, dan pada orang-orang lain juga. Nah, Rehabiam gagal melihat hal ini. Begitu. Dia rupanya memfokuskan perhatiannya untuk dirinya sendiri, ya. Tepat. Dia hanya melihat dirinya dan dia gagal melihat rakyatnya. Bahwa rakyatnya itu sudah menderita. Dengan menambah penderitaan itu, dia hanya akan menambah kemarahan rakyat kepada dirinya. Iya. Nah, apakah ada hal lain Pak yang kita bisa pelajari? Prinsip yang lain gitu, yang penting untuk pengambilan keputusan ini. Yang kelima adalah keputusan yang benar muncul dari pergumulan dalam doa. Rehabiam tidak mencari Tuhan di sini Pak Gunawan. Nah kita mesti ingat bahwa sebelum Salomo mengemban tugasnya sebagai seorang raja, dia berdoa, dia meminta Tuhan memberikan dia hikmat, dan itu yang Tuhan karuniakan kepada dia. Dan kata Tuhan, karena Salomo tidak meminta kekayaan dan sebagainya, maka Tuhan juga akan menambahkan kekayaan itu kepada Salomo. Nah di sini kita lihat Salomo mencari Tuhan pada awal pemerintahannya. Tidak demikian dengan Rehabiam putranya. Begitu dia memerintah, diajukan suatu kasus seperti itu, dia tidak mencari Tuhan, malah dia menggunakan nasihat teman-temannya yang salah itu. Artinya apa di sini? Dia terlalu bersandar pada dirinya. Jadi dalam kita mengambil keputusan, jangan lupa untuk bergumul dalam doa. Meminta Tuhan memimpin kita, dan kita harus yakin. Setelah kita berdoa meminta pimpinan Tuhan, mulai detik itu Tuhan akan memimpin kita. Hal yang kita alami, peristiwa yang kita saksikan, pembicaraan dengan orang, firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengar, itu semua akan Tuhan pakai untuk menggiring kita masuk ke dalam jalurnya atau ke dalam kehendaknya. Itu adalah proses pimpinan Tuhan dalam kita mengambil keputusan. Tapi intinya perlu kita gumulkan.
Iya, tetapi saya kok melihat ada suatu sikap yang kurang tepat saya rasa Pak Pol ya, dengan seseorang menyerahkan masalahnya kepada Tuhan, lalu dia bilang, ya pokoknya apa yang terjadi itu pasti kehendak Tuhan. Lalu saya melihatnya itu sebagai suatu sikap yang pasif, bukan seperti yang Pak Pol tadi katakan. Dia selalu beralasan, ya kalau Tuhan tidak kehendaki ya pasti tidak terjadi. Nah itu bagaimana sikap yang demikian itu? Sangat keliru. Saya berikan contoh yang juga mendukung yang Pak Gunawan katakan, yaitu bukankah kita pernah ya mendengar kisah dua orang yang berkata, aduh ini pasti jalan Tuhan, kalau tidak kita nggak akan ketemu, gara-gara kita bertemu maka sekarang kami berpacaran. Tunggu waktu 3 bulan kemudian sudah bubar. Waktu ditanya kenapa, bukan kehendak Tuhan. Nah di situ kita melihat bahwa mereka berdua memang kurang dewasa. Nah Tuhan akan mengamprokan kita atau mempertemukan kita dengan banyak orang, dengan banyak situasi. Tugas kita lah juga untuk memilah, untuk juga melihat apakah memang orang itu cocok atau tidak dengan kita. Nah, jadi dalam pengambilan keputusan, kita perlu berdoa, meminta Tuhan memimpin kita, tapi kita sudah diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menimbang, melihat dampaknya pada orang dan sebagainya. Jadi, itu kita gunakan. Ya kalau gitu kan suatu keputusan yang kita ambil itu masih membutuhkan waktu lagi Bapak. Betul sekali Pak Gunawan. Ini prinsip yang keenam. Ternyata keputusan yang benar tidak selalu tampak dengan jelas. Nah kita ini hidup dalam masyarakat yang instan. Kita ingin segala sesuatu muncul dengan seketika. Tapi keputusan yang baik seringkali menuntut waktu yang panjang. Tidak selalu jelas ya apa itu keputusan yang baik yang kita bisa ambil. Nah, untuk itu perlu waktu ya. Waktu berguna untuk membuktikan motivasi kita. Kadang-kala karena terlalu berapi-api, emosional dan sebagainya, nah kita gagal melihat masalah dengan lebih menyeluruh. Jadi perlu adanya waktu untuk mendinginkan kita dan membuktikan motivasi kita yang sebenarnya. Dan waktu itu berguna untuk menjernihkan perspektif kita, agar kita melihat dengan lebih jelas. Intinya adalah jangan tergesa-gesa. Rehabiam langsung menuruti nasihat rekan-rekannya dan tidak menunggu lagi. Begitu dengar nasihat teman-temannya, dia langsung jawab kepada rakyat dan dia jatuhkan vonis yang begitu fatal. Dia tidak lagi menunggu waktu untuk berpikir dengan jernih. Iya. Nah Bapak, dari awal tadi kita sudah memikirkan bahwa pengambilan keputusan bukan sesuatu yang gampang, yang kita coba dan kemungkinan salah gitu ya. Nah kalau seandainya kita itu mengambil suatu keputusan dan keputusan itu memang salah, apa dampaknya mesti negatif Pak? Tidak selalu Pak Gunawan. Nah ini membawa kita kepada prinsip yang ketujuh, yaitu keputusan yang benar tidak menutup kemungkinan muncul dari keputusan yang salah. Jadi ada kalanya kita karena keliru mengambil keputusan yang salah, kita belajar kesalahannya apa. Dan belajar mengenal yang benar itu apa. Nah justru keputusan yang salah menjadi batu pijakan atau loncatan, membawa kita masuk ke dalam keputusan yang benar. Jadi intinya di sini adalah bersedialah untuk meminta maaf jika menyadari bahwa kita telah membuat keputusan yang salah. Dalam kasus Rehabiam, dia telah membuat keputusan yang salah, rakyat berontak, bukannya dia itu sadar, malah dia tetap bersikuku pada keputusan yang salah itu, memberikan beban yang berat kepada rakyatnya, sehingga benar-benar terjadi pemberontakan dan pemisahan. Dari 12 suku, Israel itu terpecah 2. Dia hanya mendapatkan 2 suku. Yang memberontak mendapatkan 10 suku. Dia menjadi yang paling kecil, bukan menjadi yang besar. Jadi sekali lagi, dia gagal untuk meminta maaf. Ada kalanya itu juga yang kita alami, Pak Gunawan. Kita salah mengambil keputusan, tapi kita sadari itu setelah faktanya, setelah kita membuat keputusan itu. Nah jangan gengsi untuk berkata, wah setelah saya mengambil keputusan baru saya sadar saya salah. Ubahlah keputusan yang salah itu, meminta maaflah dan benarkanlah. Begitu. Nah kadang-kadang yang menghentikan kita justru adalah gengsi kita itu. Iya, atau kadang-kadang kekhawatiran Bapak. Kalau dia berulang kali keliru, berulang kali minta maaf, dia malu, nah, akhirnya dia tidak berani ngambil keputusan.
menyerahkannya kepada orang lain. Mungkinnya kalau suami ya serahkan ke istrinya. Berkali-kali memutuskan untuk memulai suatu bisnis baru, ternyata gagal. Lalu akhirnya dia bilang, wah kamu aja lah yang memutuskan, atau saya sudah tidak bisa mengambil keputusan dengan benar. Gimana? Kalau kita memang menyadari bahwa seseorang ya, misalnya pasangan kita, mempunyai ketajaman dalam melihat, dalam mempertimbangkan sesuatu, mungkin kita dengan hati terbuka ya, lebih berani mempercayakan pengambilan keputusan itu kepada dia. Dan tidak usah merasa defensif. Karena semua orang tidak sama ya, mempunyai karunia-nya masing-masing. Dan ada orang yang karena cepat emosi, cenderung mengambil keputusan dengan seketika tanpa berpikir panjang. Nah, dia juga harus menyadari keterbatasannya itu dan lebih mempercayakan kepada yang lebih panjang sabar. Ya, tetapi bagaimanapun memang dalam pengambilan keputusan itu dibutuhkan hikmat yang dari Tuhan itu sendiri, Pak Maya. Betul sekali, Pak Gunawan. Ya, karena tanpa hikmat itu saya rasa sulit ini. Pikiran kita sudah cenderungnya keliru terus gitu, Pak Maya. Dan kita ya harus menyadari bahwa meskipun ya Tuhan bisa menggunakan segalanya ya, bahkan yang keliru itu tetap untuk mendatangkan kebaikan ya, Roma 8 ayat 28. Tapi tidak bisa disangkal bahwa kekeliruan dalam pengambilan keputusan kadangkala membawa dampak yang sangat besar. Saya Hadi yang mungkin berpikir saat itu masalahnya hanyalah rakyat ingin mendapatkan keringanan kerja. Saya nggak kasih, mau apa engkau? Mungkin dia hanya berpikir inilah duduk masalahnya. Dia mungkin sekali tidak sadar bahwa gara-gara keputusannya itu kerajaan Israel terbelah dua. Bukankah ini suatu dampak yang sangat besar, sangat parah? Nah, ada kalanya kita mesti mengingatkan diri kita. Berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Gunakan semua prinsip yang benar agar sampai pada keputusan yang benar itu. Sebab kadang-kala dampaknya bisa berkepanjangan. Iya, kita bersyukur sekali kepada Tuhan bahwa peristiwa-peristiwa seperti itu direkam dengan baik sekali di dalam kitab suci sehingga kita bisa belajar. Terima kasih Pak Paul untuk ini. Dan saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang hikmat dalam pengambilan keputusan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, Anda dapat menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.